apa namanya, macapat ya, yang mau copot ya, itu yang dari mau Sunan Kalijaga. Itu wali Allah besar Pak. Beliau berguru kepada ulama keturunan Samarkand, Syekh Mahudum bin Ibrahim yang kita sebut dengan Sunan Bonang. Saya ziarah ke kuburan beliau yang di Bawean. Itu yang asli Pak di situ insya Allah. Yang di Tuban itu mungkin petilasannya, wallahu alam ya. Kalau orang pakai kolbu dia tahu tuh. Ya. Kawan saya tanya, kok aku sering ziarah ke Tuban, kok nggak ada efek apa-apa ya? Biasanya kalau assalamualaikum tuh ada rasanya. Oh dia lagi gak di tempat ya. Akhirnya saya doa, ya Allah tunjukin saya di mana aslinya. Ternyata setelah itu diundang oleh salah satu guru kita, Buya Abdul Halim, ya, yang punya istri di sana. Udah ke sana Pak? Udah ke sana Pak ya? Ya. Datang ke sana itu dahsyat sekali. Tapi jangan lupa ziarah, karena di sana manisnya dari situ. Sampai di sana ternyata Buya Abdul Halim belum pernah ziarah. Saya tanya, Buya, anterin saya ya. Wih, di sini ada dua. Ah, bukan yang di tepi pantai, yang di hutan. Saya bilang gitu. Akhirnya kita ke hutan. Nggak hutan-hutan Arab, Pak, hutannya kecil kok ya. Masuk dan itu terasa nikmat, terasa ada kontak batin. Karena jangankan para wali, para syuhada pun mereka tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan itu hanya dirasakan oleh ahli qalbu. Cinta itu hanya dirasakan oleh orang yang cinta, sementara benci dirasakan oleh orang yang hasad. Maka kebeningan kolbu akan bisa merasakan ahli-ahli kolbu. Coba rasain Pak. Guru kami berpesan makna hadis, zurul kubur fa innaha tuzakkirul maut. Ziarah kubur karena itu bisa mengingatkan kepada kematian, lintas dimensi langsung maksudnya. Maka orang yang suka ziarah kubur, rohaninya akan tembus ke dimensi yang lain, masuk ke alam-alam yang lain. Sadar atau tidak? Tapi kalau udah jauh dari kubur, membid'ahkan kubur, menyebut orang ziarah kubur kuburiyun, maka siap-siap kamu nanti ketemu Rasulullah. Rasulullah akan memarahi dan hardik kemudian mengatakan, aku sayyidul kuburiyin, akulah orang yang paling sering ziarah kubur. Mencintai, menyukai kuburan-kuburan keramat, nyari-nyari kuburan keramat. Nah, ini syirik. Mahabbah, ada rasa mahabbah, gitu ya. Udah lama nih nggak ke kuburan Mbah Kiai Anu, kangen. Nah, terus ke situ, kangen. Kalau kangen sama kakek nenek di kampung wajar. Kangen sama kuburan. Ya. Apa kalau bukan ubudiyah? Itu pasti ubudiyah. Ya jelas iblis setan yang bikin dia kangen. Ya. Kalau saya sudah tinggal 7 langkah aja ke makam Mbah Kiai, saya merasa sejuk. Nah, ini saya merasa adem, saya merasa bahagia. Apa cuman kuburan? Seperti apakah syirik mahabbah itu? Sesuai dengan namanya, cinta. Jadi kita cinta kepada Allah, kita cinta juga kepada selain Allah. Tapi cinta ini cinta ubudiyah. Apakah ketika kita mencintai anak, mencintai istri, mencintai, menyukai makanan enak, otomatis syirik? Ya tidak. Itu kan bukan kecintaan ibadah. Yang dimaksud mahabbah di sini mahabbah ubudiyah. Seperti mencintai, menyukai kuburan-kuburan keramat, nyari-nyari kuburan keramat. Nah, ini syirik. Mahabbah, ada rasa mahabbah, gitu ya. Udah lama nih nggak ke kuburan Mbah Kiai Anu, kangen. Nah, terus ke situ, kangen. Kalau kangen sama kakek nenek di kampung wajar. Kangen sama kuburan. Ya. Apa kalau bukan ubudiyah? Itu pasti ubudiyah. Ya jelas iblis setan yang bikin dia kangen. Ya. Kalau saya sudah tinggal 7 langkah aja ke makam Mbah Kiai, saya merasa sejuk.
Ini saya merasa adem, saya merasa bahagia. Apa cuman kuburan? Kenapa nggak merasa sejuk, adem ke masjid, tenang ke masjid, beribadah? Ini kuburan. Kuburan nggak ada apa-apanya, nggak ada keberkahannya, nggak ada ibadah di situ. Kalau kuburan itu mengandung keberkahan, tentu kuburan paling berkah di muka bumi kuburan siapa? Kuburan Rasulullah SAW. Nggak ada para sahabat mencari keberkahan di kubur Nabi. Masuk mendatangi kubur Nabi nggak bisa, kecuali orang-orang tertentu ya, kecuali masih kerabat dengan Aisyah. Nah kan di kamar Aisyah tadi. Nah, termasuk tentu Allah akan memberitahukan nih, Nabi Musa kuburannya di sini, Nabi Ibrahim di sini, Nabi Ismail di sini, para nabi, para rasul kuburannya Allah kasih tahu. Ini nggak ada. Ya, para imam mengatakan tidak ada satupun nabi, satupun rasul yang kuburannya ketahuan. Sampai hari ini nggak ada. kecuali satu selain beliau tidak diketahui. Ya kecuali bohong. Ini kuburan Nabi Adam di sini, kuburan Nabi Musa, semuanya dusta. Nabi Musa betul sekitar Masjidil Aqsa, selemparan batu. Cuman kan kita nggak tahu ngelemparnya itu ke arah barat, apa timur, ke utara, selatan. Bahwa Nabi Musa memohon kepada Allah supaya dikubur tidak jauh dari Masjidil Aqsa, bukan di masjid ya, selemparan batu, betul sekali. Di zaman beliau kan Masjidil Aqsa sudah ada, ya. Masjid Nabawi belum ada, Masjidil Haram ya Ka'bah ya. Hanya karena mengkritik kebijakan pemerintah di medsos, apakah sudah termasuk memberontak? Mungkin ya, yang jelas ini sebuah kesalahan. Kenapa? Salahnya di mana? Iya, banyak yang tahu. Padahal kita menasihati pemerintah jangan sampai ada yang tahu. Berdua, ya mungkinlah bertiga, berempat. Jangan beramai-ramai. Ya. Maka Nabi memberikan gambaran, pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah. Enggak boleh ketika tidak menerima kritikan kita, nasihat kita, lalu kita marah-marah, mencaci maki. Enggak boleh. Ya. Khawarij. Maka jangan, ya. Bahwa penguasa kita, pemerintah kita banyak salahnya, iyalah, namanya manusia. Nggak ada yang sempurna. Kalau mau menasehati, ada caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.